Kemunculan Dajjal di bumi adalah salah satu tanda kedatangan hari kiamat. Dajjal muncul untuk mengembara ke seluruh pelosok dunia untuk mendapatkan pengakuan atas kekuasaannya dan menjadi pengikutnya. Secara bahasa, kata Dajjal berasal dari bahasa Arab Dajjala yang bermakna menutupi sesuatu. Menurut Kamus Lisanul Arab, menutupi artinya sosok pembohong yang suka menyebar kepalsuan dan menutupi kebenaran. Dajjal adalah penyebar fitnah terbesar di seluruh muka bumi. Ia memiliki sejumlah pengikut dalam beberapa kelompok. Maka dari itu, perlunya sebagai umat muslim untuk berhati-hati agar tidak terperangkap dalam tipuan Dajjal. Salah satu dalil yang membenarkan kedatangan Dajjal pada akhir zaman kelak disandarkan dari salah satu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Her Muslim, Dajjal muncul sebagai sosok yang ahli dalam agama dan cerdas dalam ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, banyak orang yang tertipu dengannya dan menganggap dirinya sebagai Tuhan. Untuk itu, kita perlu memahami siapa saja yang termasuk pengikut Dajjal pada akhir zaman. Tahukah kalian sahabat muslim, bahwa pada akhir zaman ditandai dengan kemunculan Dajjal? Dalam hadits banyak tercantum dengan jelas akan bahaya makhluk ini. Bahkan, setiap nabi pun pasti memperingatkan umat muslim untuk waspada agar tidak termakan fitnahnya. Supaya umat Islam bisa terhindar dari fitnahnya diantaranya adalah melalui jalur ilmu, dengan mengetahui siapa pengikut Dajjal di akhir zaman, agar umat muslim bisa menyiapkan kewaspadaan sejak dini untuk tidak menjadi bagian dari pengikutnya. Orang Yahudi, Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa kelak Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Asbahan yang sekarang masuk di wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit haram muslim. Hadits ini bukan menunjukkan pembatasan jumlah, namun terkait betapa banyaknya pengikut Dajjal. Jika di Asbahan saja pengikutnya sebanyak itu, apalagi di wilayah-wilayah lainnya. Terlebih, Dajjal diberikan kemampuan yang luar biasa untuk berkeliling dunia dalam waktu yang sangat cepat. Terkecuali di kota Mekah dan Madinah yang setiap pintunya dijaga oleh malaikat, sehingga Dajjal tidak bisa memasuki kota suci tersebut. Kelompok-kelompok menyempal dan kawari. Kelompok-kelompok menyempal dan kawari. Menurut riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda bahwa akan tumbuh pemuda yang fasih baca Al-Quran, tapi hanya sampai kerongkongan. Setiap kali sekelompok dari mereka muncul, maka pantas dihancurkan. Kemunculannya lebih dari 20 kali hingga sampai kedatangan Dajjal. Dari hadits tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa salah satu pengikut Dajjal adalah Khawarij. Sebuah gambaran umum bagi orang-orang yang dungu dengan agama, tidak mengetahui dengan baik ajaran-ajaran Islam yang benar. Memahami Islam dari lahiriahnya saja, gampang mengkafirkan orang tanpa dasar ilmu dan lain sebagainya yang menggambarkan kepandiran mereka. Orang seperti ini, kelak akan menjadi pengikut setia Dajjal. Para bid'ah dan kesesatan. Huzaifah radhiyallahu anhu pernah mendengar sabda Nabi, bahwa setiap umat ada majusinya, sementara majusi umat ini adalah mereka yang tidak percaya takdir. Kalau berjumpa dengan orang semacam ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menghadiri jenazahnya dan dilarang membesuk mereka dikala sakit, karena mereka adalah pengikut Dajjal. Har Abu Dawud. Hadits ini menggambarkan secara implisit bahwa kelak pengikut Dajjal adalah orang-orang yang suka melakukan bid'ah, baik secara akidah maupun ibadah, dan suka mengerjakan kesesatan. Para wanita, kelak di akhir zaman berdasarkan riwayat Ahmad, kebanyakan yang terpengaruh dengan fitnah Dajjal adalah para wanita. Sampai-sampai ada orang yang mengikat istri, ibu, putri dan saudara perempuannya agar tidak keluar rumah, termakan fitnah Dajjal. Hadits ini sama sekali bukan bermaksud merendahkan wanita. Menurut Doka Mubayat, banyak di kalangan wanita yang mengikuti Dajjal karena gampang tergoda dengan syahwat dunia, dan tidak begitu mengedepankan akalnya sebagaimana laki-laki. Sementara itu, fitnah Dajjal yang begitu menggoda di saat kondisi dunia kala itu begitu memprihatinkan. Misalnya,
Api diperlihatkan menjadi air, sebaliknya air diperlihatkan bagai api dan berbagai fitnah lainnya sangat sulit dilawan jika tak berbenteng keimanan. Setan. Dalam hadits riwayat Amru bin As radhiyallahu anhu, disebutkan sabda Nabi bahwa di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman radhiyallahu anhu yang kelak akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Para muslim, kemungkinan keluarnya setan-setan ini adalah menjelang atau saat Dajjal muncul. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa kelak setan-setan akan berjalan di bagian depan Dajjal yang meneyarukan fitnahnya di berbagai negeri dan kota yang dimasuki Dajjal. Tukang sihir. Berdasarkan penelitian Doer Mubayyad, di sebagian riwayat ada yang menunjukkan bahwa tukang sihir, dukun dan semacamnya kelak menjadi pengikut Dajjal. Mereka berjalan di depan Dajjal dengan kebohongan dan kedustaan yang dibuat-buat untuk menyebarkan fitnah Dajjal. Para pengikut hawa nafsu, pengikut Dajjal yang lain adalah mereka yang tahu bahwa Dajjal itu dusta, namun mereka tak kuat bersabar menahan fitnahnya, akibatnya termakan juga. Abu Nuaim meriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Laitsi bahwa ketika Dajjal keluar, salah satu yang mengikutinya adalah orang-orang yang mengetahui bahwa Dajjal adalah kafir, tapi mereka tetap ikut karena ingin memakan makanannya, serta kebutuhan lainnya. Ketika murka Allah turun, maka mereka juga terkena imbasnya. Itulah ketujuh ciri-ciri orang pengikut Dajjal pada akhir zaman. Setidaknya umat Islam bisa waspada sejak sekarang dengan tidak latah terhadap orang-orang Yahudi yang konon sekarang menguasai dunia, tidak ikut-ikutan dengan sekte menyimpang seperti Khawarij dan semacamnya. Tidak melakukan bidyah serta kesesatan. Bagi wanita juga, mempersiapkan diri dari berbagai fitnah yang bisa menggelincir kita, dan bagi orang tua dari sekarang kita tanamkan pendidikan agama terutama untuk anak putrinya agar tak gampang termakan fitnah. Demikian juga menjauhkan diri dari langkah-langkah setan, tukang sihir dan hawa nafsu.